Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamdan wa ashkuru syukran ala ni'amihi wa fadlihi wa karamihi wa tawfiqihi wa tilani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa sallam ala habibina Mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man saha ala nahdina yakin amma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa bara'na. Baik, teman-teman sekalian, masih bersama dengan semua kesalahan serta Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang bab rojak atau rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita di obat faslun fi dawi ar-raja wa sababil ladzi yusul bihi. Sebab tentang bagaimana penggunaan rasa harap sebagai obat dan bagaimana itu bisa didapatkan. Atau bacakan bagaimana? Ya alam ketahuilah, Masya Allah, beliau belum apa-apa udah ngomong i'lam. Anna dawa ar-raja'i yahtaju ilahi rajulan. Jadi obat rasa harap ini, berharap atas rahmat Allah, berharap surganya, ini dibutuhkan oleh dua orang. Dibutuhkan oleh dua model orang. Pertama, imma rajulun qad ghalaba 'alaihi ya'su. Pertama, orang yang sudah dikalahkan oleh rasa putus asa. Orang yang nggak punya semangat hidup. Kayak orang-orang Madinah kuno dulu ya. Di bendungan di Yaman itu satu Maret dijebol, langsung negeri jadi kering kerontang. Mereka menyebar di banyak negeri. Kemudian ada dua keluarga, itu keluarga Aus dan Khazraj. Ketika masuk daerah Madinah, di sini ada kurma, ada air, dan berhenti di situ. Terus mereka menamai tempat itu dengan nama Yathrib. Yathrib maksudnya orang yang sudah putus asa, udah nggak ada harap, udah tinggal situ aja lah. Walaupun nanti ke depan dikasih nama, diganti Rasul dengan nama Al-Madinah, peradaban gitu ya. Nah ini sudah putus asa nih, hatta tarakal ibadah. Tapi orang ini sampai meninggalkan ibadah. Dia putus asa gini kan, mungkin maksiatnya kebanyakan itu putus asa nih, sampai ibadah ditinggalkan. Wa imma rajulun ghulaba 'alaihi khauf, atau orang yang diselimuti rasa takut yang sangat tinggi. Ditakut sama Allah yang tinggi banget sampai nggak ada rasa harap-harapnya, sampai kayak orang-orang Quraisy zaman dulu ya. Orang-orang Quraisy zaman dulu itu melihat Allah Subhanahu wa taala itu seperti sosok yang digambarkan sebagaimana yang dialami oleh kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh. Itu berbeda di mereka. Di mereka ketika dengar nama Allah itu ketakutan sekali. Karena Allah menghabisi mereka semua kan.
atas dosa-dosanya. Terus kemudian Allah memperkenalkan dirinya melalui Rasulullah. Tentu di surat Al-Fatihah itu kan di ayat pertama Bismillah. Memang benar Allah itu seperti yang kalian bayangkan, tapi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga mereka rasa takutnya ini ada rasa yang lain, yaitu rasa harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ar-Rahman diulang lagi di Ar-Rahim. Hatta adarra bi nafsihi wa ahlihi. Sampai dia membahayakan dirinya dan keluarganya. Orang ini juga nanti seperti orang yang putus asa. Tapi lanjut, fa'ammal 'asi al-maghrur, adapun orang yang tukang maksiat, yang tertipu, yaitu jenis pertama ini, al-mutamanni 'ala Allahi ma'al i'radi 'anil ibadah. Oh, ya kelihatan nih. Saya tergeleng ini. Terus dia itu berangan-angan untuk dapat rahmat Allah, padahal dia tidak mau beribadah. Ini kayak ini Pak, saya pernah dengar itu wawancara artis kalau nggak salah, kasus pertama gitu, laki-laki begitu, ketika ditanya kamu sholat ya, bukan kamu sih, lu sholat ya, enggak, bini lu sholat, anak lu sholat, lu enggak, ya nanti akan ditutup lah sama ibadah saya yang lain. Saya kan rajin sedekah, nanti ini nanti akan ditutup lah sama ini nggak ngerti otaknya ya. Itu kan karena talbis iblis ya, talbis iblis. Tapi fala yanbaghi an yasta'mila fi haqqi illa adwiyatul khauf. Maka orang seperti ini tuh nggak boleh pakai obat roja, obat rahmat. Allah itu maha pengasih begitu nih. Tapi dia harusnya dikasih tahu bahwa Allah itu syadidul iqab, siksanya sangat pedih. Orang kayak gini harus ditakut-takuti. Fa inna adwiyatul roja'i taklibu fi haqqi sumuman. Karena obat-obat rahmat itu untuk orang seperti ini, Allah Maha kasih sayang dan sebagainya, diingatkan begitu, maka bukan kebaikan yang dia dapatkan, justru malah racun yang dia dapatkan. Nanti maksiatnya malah makin parah nih. Karena makanya kisah perempuan tukang zina terus ngasih minum anjing gitu terus masuk surga, itu cerita itu nggak cocok dikasihkan ke orang-orang tukang maksiat ya. Nanti tukang maksiat, oh begitu, nanti dia malah piara anjing kan. Jangan gitu. Dikasih kisah-kisah yang serem-serem. Kama anna asala syifa'un liman ghalabat 'alaihi al-burudah. Ya, sebagaimana madu itu cocoknya untuk orang yang kedinginan. Jadi yang punya penyakit-penyakit yang sifatnya menjadikan badannya dingin. Wah, kayak gini harus punya Pak Rudikan. Katanya begitu. Terus beliau mengatakan mudirun, dan madu itu berbahaya. Ini kata ulama ini, liman ghalabat 'alaihi al-hararah, yang tubuhnya itu panas. Katanya begitu. Saya nggak tahu, ini yang ngomong si Bahir Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Tapi lanjut lagi. Masya Allah, ulama zaman dulu itu berarti paket lekam nih. Ilmu kedokteran tahu, keulamaan tahu. Idealnya zaman sekarang itu juga nih, idealnya begitu. Idealnya banget, tapi susah nih. Masih mungkin Bapak, mungkin kalau kita mengikuti ala pendidikannya ala orang dulu, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah taala, lantas roha hadhil ummatu illa bima saruha awwaluha. Umat ini gak bakal bagus, gak bakal beres kalau dia gak bercermin kepada para pendahulunya, orang-orang soleh zaman dahulu. Nah, ini nggak tahu lah. Lanjut, saya di Libya juga ilmu pendidikannya belajar ucapan-ucapan orang-orang Barat itu. Siapa ngerti ucapan ini? Ya, namanya masih sekolah kan. Kadang suka protes waktu itu. Misalnya Syekh Murtada ya, orang Sudan. Ya, tak protes, kenapa kita harus
belajar ucapan-ucapan orang yang gak ngerti cebok satu. Dan ini cebok aja gak ngerti masalahnya tampil. Emang kita nggak ada ulamanya gitu yang bahas masalah pendidikan. Jawaban beliau sederhana. Semua kampus Arab belajarnya ini. Bahasa langsung nggak bisa ngomong lagi. Di Timur Tengah maksudnya belajarnya yang ini. Tapi di Arab sendiri itu banyak pertentangan loh Bapak, maksudnya negara Timur Tengah. Misalnya kayak ya ada ulama Saudi itu mempermasalahkan dengan kurikulum, permasalahkan. Ulama tahu, kalau disebutkan insyaallah tahu. Walihada, oleh karena itu yajib ayyakuna wa'idan nasi mutalattifan. Oleh karena itu orang yang menasihati orang-orang itu hendaknya dia berlemah lembut, dia paham. Nah ini berarti kita sudah dianggap oleh Ibnu Qudamah itu orang baik Bapak, Masya Allah. Karena sudah mau baca kita Mukhtasar mungkin gitu ya. Nadiran ila mawadhi'i al-ilal, dia harus tahu orang-orang itu penyakitnya di mana. Berarti kita harus paham ilmu kejiwaan. Itu ilmu kuno, tapi saya kurang bisa kayak gitu. Itu hanya orang-orang biasanya pedagang, pak dosen, begitu ya. Pokoknya yang banyak interaksi sama orang itu punya ilmu beginian biasanya. Punya ilmu tentang bisa melihat orang. Tapi cerita-cerita jadi kemana-mana Bapak. Di singkat cerita ada orang kerjanya ketipu terus Bapak. Nggak tahu kenapa itu mukanya tuh polos ya, ketipu terus ya Bapak ya. Tapi yang percaya sama dia banyak. Nah ini kan orang kayak gini harus belajar ilmu kejiwaan. Mu'alijan kulla illatin bima yaliqu biha. Yang mana dia harus mengobati setiap penyakit yang dimiliki oleh orang-orang. Dan ini budaya salaf kuno dulu memang selalu begini Bapak, selalu begini. Kadang orang ketika menganggap persepsi orang salah itu kan perlu diobati. Contoh misalnya zaman dulu itu ada kisah yang sangat masyhur atau pernah dengar semua insya Allah. Jadi ada orang itu datang sowan ke rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketok pintu begitu sambil salam 3 kali, tapi Umar nggak keluar. Terus orangnya pergi. Itu orangnya pergi. Terus Umar buka pintu, kamu pergi. Terus katanya karena Rasulullah SAW mengucapkan kalau kamu nanti salam 3 kali kok nggak dibuka pintunya kamu pergi. Nah saat itu setahu anak Umar nggak tahu tentang di situ. Falyashhad 'alaikal bayyinah. Kamu harus mendatangkan bukti. Ngumpulin orang langsung. Ngumpulin orang. Singkat cerita ketika ngumpulin orang, ada satu sahabat yang dikenal Umar. Terus kata sahabat itu orang ini bisa dipercaya oleh Umar. Terus kemudian oleh Umar bin Khattab ditanya tentang yang ngomong itu tadi itu. Apakah kamu pernah nginep di rumahnya 3 hari? Belum. Apakah kamu pernah bepergian sama dia selama 40 hari? Belum. Apakah kamu pernah berniaga sama dia? Jual beli itu transaksi jual beli? Belum. Lalu kemudian kata Umar, "Idzan la ta'rifu anhu syai'an." Kalau kamu belum pernah melakukan 1 dari 3 ini, kamu nggak mengenal dia sama sekali. Kamu belum kenal dia. Kata beliau begitu. Masya Allah. Nah, ini kadang mengajari cara membuat persepsi dari Umar bin Khattab. Lanjut, wahada zamanu la yabghi istamila fihi min al-khalqi asbab ar-raja. Di zaman ini enggak seyogianya orang itu di orang-orang zaman sekarang itu selalu digambarkan Allah itu mah kasih sayang terus. Kenapa? Balil mubalaghatu fit takhfif. Orang zaman sekarang itu idealnya dilebih-lebihkan dalam masalah nakut-nakutin mereka, diceritakan neraka gitu. Jadi kalau mengkaji surat Al-Waqiah jangan semua ayat tadi. Berarti ayat-ayat yang tentang azab aja misalnya. Ayat rahmatnya ditinggal dulu. Orang di zaman Ibnu Qudamah itu ulama tahun
600-an Hijriah. Itu kata beliau itu begitu, apalagi hidup zaman sekarang ini. Zaman sekarang Bapak, Masya Allah, kita keluar sedikit itu udah masih di mana-mana nih. Ini hanya mari kita bayangkan, saya itu pernah diminta ngisi di ini Bapak. Ya Allah, di mall Bapak, di mall yang nggak jauh dari Tugu Muda itu loh. Nih, mall situ. Nih, masuk situ udah itu dulu tapi terus diminta ngisi ya kajian gitu loh Pak, yang belajar pakai-pakaiannya itu, terus pakai-pakai perempuan itu taruh di depannya, roknya di bawah di atas lutut itu. Aneh mau ngisi apa Bapak? Itu kalau kamu bermasalah, Masya Allah, mau ngisi apa nih? Ya Allah, bingung kan itu. Selesai ngisi itu, panitianya negur itu, kan ini kan menjelang Idul Adha kajian fikih, tentang Idul Adha kajian fikih. Itu loh pakainya. Kajian fikih karena bingung gitu. Ya begitu lah. Wa inna ma yadhkuru al-wahidu fadilata asbabi ar-raja'i idza kana maqsuduhu istimalatul qulub ila hilya dan islahi al-mardah. Nah, hendaknya orang yang ngasih nasihat itu tahu tentang keutamaan sebab-sebab bahaya. Boleh menggunakannya untuk menarik hati aja. Ini loh surga. Kasih bayangan begitu untuk membenahi hati yang rusak. Tapi setelah itu ditakut-takuti. Setelah dikasih tahu surga, setelah itu fokus di takut-takuti. Terakhir kita akan menukil ucapan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innamal alim, sesungguhnya orang yang paham, ngerti masalah kejiwaan, orang yang ulama begitu ya. Alladzi la yaqnatu la yuqnitu an-nasa min rahmatillah. Itu orang yang tidak membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Wala yu'amminuhum makrallah. Tapi enggak membuat terus merasa aman tentang makar Allah. Tenang, nanti kamu pasti akan enak dan sebagainya di akhirat. Ini juga enggak ngomong gitu. Jadi enggak di melulu dibahas tentang masalah surga, atau enggak pula ditakut-takutin terus masalah neraka. Berarti harus seimbang. Tapi sekali lagi, sebagaimana kata Ibnu Qudamah, untuk zaman sekarang kata dia, di zaman beliau, kalau beliau mungkin hidup zaman sekarang, ucapannya mungkin lebih dahsyat lagi ya. Dan zaman sekarang terus diingetin neraka aja, nggak usah bahas yang lain, mungkin akan ngomong gitu. Tapi harus seimbang ya. Karena zaman sekarang pun ada orang yang ketakutan banget akan neraka sampai putus asa, Nah, orang-orang kayak gini diingatkan tentang ayat-ayat rahmat. Tapi paket lengkap itu surat Al-Fatihah sudah paket lengkap apa? Surat Al-Waqiah juga sudah lengkap. Surat Al-Insan sudah lengkap juga. Tapi tak kira cukup Bapak, naktafi dari sana berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.